Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nur Faizah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Edward Barnett Tyler. Simak videonya ya. Abby Tyler memiliki nama lengkap Edward Barnett Tyler. Dia lahir pada tahun 1832. Nah, yang menarik dari sini, dia merupakan seorang bapak antropologi sosial atau kebudayaan. Nah, menariknya apa? Jadi, Abby Tyler ini tidak pernah mengenyam bangku perkuliahan sama sekali. Tapi, dia menjadi seorang profesor di salah satu universitas ternama. Awal mula dia jadi tertarik dengan kebudayaan, dulu itu dia itu pernah sakit TBC. Nah, karena sakitnya ini dia harus pergi ke tempat yang lebih panas supaya TBC-nya cepat sembuh. Nah, kemudian dia pergi ke Amerika. Selama di Amerika, dia itu selalu mencatat kebudayaan dan kepercayaan yang dianut oleh beberapa daerah yang disinggahinya. Dari sanalah dia mulai tertarik kepada kebudayaan. Selanjutnya melahirkan banyak buku. Nah, salah satu buku yang terkenal itu yaitu judulnya Primitive Culture. Nah, sebelum membahas Primitive Culture, pemikiran Abby Tyler dipengaruhi oleh dua tokoh, yaitu Charles Darwin dan Frederick Max Muller. Nah, Darwin ini yang terkenal itu loh dengan bukunya The Origin of Species atau teorinya mengenai evolusi. Nah, evolusi. Jadi segala sesuatu itu masing-masing spesies itu merupakan satu evolusi. Evolusi ini ada karena seleksi alam. Maksudnya apa segala sesuatu itu berevolusi? Jadi yang pertama maksudnya itu segala sesuatu berasal dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Dan yang kedua yaitu segala sesuatu bermula dari yang sederhana dan berubah menjadi yang kompleks. Misalnya seperti asal mula semua makhluk hidup itu dari air. Kemudian dari air itu berubah menjadi ikan. Ikan menjadi mamalia. Mamalia menjadi sapi misalnya. Sapi menjadi yang kemudian nanti itu menjadi manusia seperti itu. Kemudian buku yang kedua, The Descent of Human. Maksudnya apa? Jadi segala sesuatu itu berasal dari yang atas ke yang bawah. Jadi hampir di seluruh agama itu juga meyakini ini ya. Apa itu namanya? Dulu manusia itu berasal dari langit, kemudian diturunkan ke bumi. Seperti itu. Yang selanjutnya Frederick Max Muller. Manusia itu menarik menurut Frederick Muller. Menarik dalam hal apa? Kalau dia perhatikan dari berdasarkan bahasa. Jadi Max Muller ini memahami agama, mitos dan berdasarkan bahasa. Contohnya itu apa? Adanya kemiripan bahasa yang ada di India dan Eropa. Nah, kemiripan ini berasal dari apa? Dari bangsa Aryan. Misalnya, perkembangan makna matahari dan fajar oleh bangsa Aryan. Oke, gini. Jadi itu di Yunani, manusia itu melihat alam semesta selalu ingin menggambarkan atau menjelaskannya lewat bahasa. Nah, dijelaskannya dengan simbol-simbol seperti Apollo atau matahari atau fajar seperti itu. Awalnya itu hanya sebagai objek untuk menjelaskan sesuatu. Nah, lama-lama objek ini itu berkembang. Kalau dalam bahasa Inggris kan noun plus verb, berkembang. Jadi objek itu melakukan pekerjaan. Seolah-olah sedang melakukan pekerjaan. Seperti matahari terbit, matahari tenggelam. Karena itu, jadi lama-lama seolah-olah itu benda-benda itu memiliki kekuatan atau power.
Jadi yang awalnya nomina atau hanya sekedar nama objek, kemudian berubah menjadi numina atau menjadi lebih personal lagi. Numina, nama dewa atau Tuhan. Ini menurut Muller merupakan salah satu kecelakaan dalam berbahasa, kecelakaan dalam bahasa. Dari dua tokoh tersebut, kemudian E.B. Taylor melahirkan sebuah karya fundamentalnya, yaitu Primitive Culture. Atau karena hebatnya karya ini, di bangsa sana itu menyebutnya Master Taylor Science, karena nggak ada lagi yang seperti ini. Nah, Primitive Culture ini membahas tentang apa? Jadi, Primitive Culture ini membahas tentang teori baru mengenai kebudayaan dan asal-usul agama, history and religion. Jadi, kalau tadi Max Muller beranggapan bahwa kebudayaan bisa dipelajari melalui bahasa, E.B. Taylor mengeluarkan fatwanya bahwa mempelajari kebudayaan itu tidak bisa hanya lewat bahasa saja, tapi harus dari berbagai aspek. Ya adat istiadatnya, ya kebiasaannya, ya ide-ide pemikirannya. Kemudian untuk mempelajari kepercayaan itu butuh penjelasannya lebih rasional lagi, bukan sekedar cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Nah, dia menggunakan pendekatan etnografi dan etnologi. Etnografi berarti belajar. Jadi dia itu masuk ke dalam kebudayaannya, ikut kesehariannya, ikut adat istiadatnya, menyaksikan secara langsung. Kemudian etnologi berarti menulis atau analisis dari etnografi. Selanjutnya, asumsi. Dia memiliki asumsi bahwa semua manusia memiliki esensi yang sama, khususnya kapasitas mental. Jadi itu E.B. Taylor itu beranggapan bahwa kebudayaan yang satu, setiap orang di tempat yang berbeda dan masa berbeda, itu memiliki perkataan yang hampir mirip. Nah, jadi itu biasanya itu misalnya begini, antara kebudayaan di Indonesia dan kebudayaan di Amerika ada beberapa itu yang mirip seperti itu. Namun ada yang membedakan, bukan kebudayaannya yang berbeda, tetapi hanya pada tahapan perkembangannya. Jadi itu misalnya Indonesia lebih maju daripada negara mana. Itu bukan karena berbeda, tapi itu tahapannya lebih maju Indonesia daripada yang tahapan perkembangannya itu lebih maju yang ada di Indonesia daripada yang di negara lain, seperti itu. Yang kedua yaitu doktrin keberlangsungan hidup. Doktrin keberlangsungan hidup menurut E.B. Taylor. Jadi tidak semua kebudayaan dan aspek-aspek kebudayaan berada dalam fase yang sama. Misalnya, pada zaman sekarang kita masih bisa menyaksikan kuburan kuno. Kalau di Indonesia itu seperti ada menhir, dolmen gitu ya. Kemudian pengobatan kuno seperti memakai rempah-rempah. Antara kuburan kuno dengan zaman modern ini kan berbeda. Jadi itu fasenya berbeda, tapi kita masih bisa melihat hal tersebut. Ibaratnya seperti ini. Busur panah. Busur panah pada zaman sekarang sudah tidak digunakan lagi untuk berburu. Pada zaman sekarang kan berburu sudah menggunakan pistol. Kalau zaman dulu, pada zaman primitif dulu, berburu kan menggunakan busur dan panah. Nah, tetapi keahlian dalam memanah masih ada hingga saat ini. Bisa saja sebagai olahraga atau hobi. Nah, ini yang dimaksud dengan doktrin keberlangsungan hidup. Mempertahankan sesuatu itu agar tetap ada, sekalipun tidak
tidak digunakan seperti yang pada zaman dahulu. Beda pemanfaatan. Nah, selanjutnya aspek-aspek kebudayaan. Aspek-aspek kebudayaan ini menurut Abby Taylor adanya hubungan antara pemikiran rasional dan evolusi sosial. Pemikiran rasional dan evolusi sosial itu nanti menghasilkan magis dan mitos. Lalu seperti apa sih pemikiran rasional dan evolusi sosial itu? Contohnya di magis. Nah, masyarakat tribal menggunakan pengobatan dengan emas. Jadi itu pada zaman dulu itu ada penyakit, kulitnya itu menjadi warna kuning-kuning. Nah, emas kan berwarna kuning. Mereka itu berpikir, ini penyakitnya warna kuning. Berarti kalau diobati dengan warna kuning lagi, kemungkinan bisa sembuh. Nah, itu termasuk mulai berkembangnya pemikiran orang pada zaman dulu, pada zaman primitif. Yang kedua yaitu mitos. Mitos ini apa contohnya? Jadi itu ada orang Skandinavia itu menganggap bahwa gempa bumi terjadi karena Dewi Loki sedang menggeliat di dalam tanah. Sebenarnya itu adalah upaya-upaya untuk menjelaskan alam. Jadi Abby Taylor beranggapan bahwa sebenarnya agama itu sebagai upaya-upaya untuk menjelaskan keindahan atau kekuatan alam. Mitos-mitos itu ada untuk menjelaskan keindahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang alam. Karena alam itu sesuatu yang tidak terbatas dan manusia itu memiliki keterbatasan untuk menggapai sesuatu yang tidak terbatas, seperti itu. Nah, asal-usul agama. Dulu orang-orang beranggapan bahwa alam adalah material dan fisik. Jadi itu alam adalah material dan fisik yang bisa kita lihat. Lama-lama cara pandang manusia kuno itu berkembang. Dia menyadari ada sesuatu yang di luar dirinya, ada sesuatu yang ada di luar dirinya. Nah, misalnya, kenapa ada matahari terbit, ada matahari tenggelam, kemudian mereka mengamati itu. Selanjutnya tentang manusia dulu berpikir manusia ya manusia, fisik saja, body. Kemudian mereka mengalami peristiwa kematian yang disebut kehancuran. Nah, ketika orang mati, mereka beranggapan ya wes, mati ya mati. Lama-lama ada dari misalnya bapaknya mati, anaknya itu bermimpi bertemu bapaknya. Kemudian mereka berpikir bahwa manusia itu tidak hanya fisik, karena mereka itu bermimpi ketemu dengan bapaknya itu ya nyata, tapi ya udah mati. Sebab itu mereka akhirnya mengelompokkan manusia menjadi dua, yaitu fisik dan jiwa. Kalau alam, karena alam memiliki kekuatan seperti terbit, tenggelam, mereka akhirnya itu beranggapan bahwa alam itu tidak hanya fisik, tapi juga roh atau kekuatan. Inilah yang disebut sebagai awal mula orang-orang itu percaya pada agama, yaitu animisme, percaya pada sesuatu yang bersifat spiritual. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.